Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 29 Juli 2026. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Marta, Santa Maria, dan Lazarus, para sahabat Yesus. Persahabatan Yesus dengan Maria, Marta, dan Lazarus terlukiskan dalam Injil hari ini. Beberapa kali Yesus mengunjungi Betania, sebuah desa kecil yang tidak jauh letaknya dari Yerusalem, yang menjadi tempat tinggal Lazarus dan saudari-saudarinya. Marta dikenal sebagai sosok yang spontan, tekun, dan rajin. Ia juga adalah sosok yang tangkas, tanggap, dan beriman kuat. Sehubungan dengan kematian Lazarus saudaranya, Marta segera mendapati Yesus ketika mendengar berita kedatangan dirinya bersama para murid. Marta juga menunjukkan sikap imannya yang penuh dengan menyatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kisahnya akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Marta dalam kunjungan Yesus sebelumnya, ia mengambil peran untuk sibuk melayani Tuhan. Sementara kakaknya Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Maria mengambil peran untuk menjadi pendengar sabda Tuhan. Dan ia pun pernah meminyaki kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya sering sekali pelayanan di rumah duka Grand Heaven. Kalau lagi musimnya bisa setiap hari. Pernah dalam satu hari saya misa di Grand Heaven 3 kali, beda-beda lantai. Buset. Sampai saya dikenal sama tukang parkir motor di Heaven ya. Dulu petugas parkir sebelum kenal saya, dia bingung dan bertanya kepada saya karena saya sering bolak-balik ke Heaven. Dia mengatakan hal ini, kok banyak amat saudaranya yang meninggal dia. Sekarang petugas parkirnya udah CS, dia tahu saya ini pastor ya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini indah dan menjadi pegangan dalam iman kita. Rumah duka Betania menjadi rumah sukacita. Lazarus yang telah terbaring dalam kubur selama 4 hari dibangkitkan Yesus. Saya ingin mengajak kita bermenung hari ini dari sosok Marta. Marta adalah pribadi yang selalu aktif untuk melayani. Dalam dialog dengan Yesus dalam firman hari ini, nampak iman Marta pada Yesus. Ia menyatakan begini, "Tuhan,
Sekiranya engkau hadir di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pernyataan ini menunjukkan iman Marta bahwa jika saja waktu itu in the past Tuhan datang, pasti Lazarus tetap hidup. Namun berikutnya Marta kembali mengatakan begini, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Pernyataan iman Marta bukan hanya in the past, bukan hanya pada masa lalu. Tetapi pada masa kini, sekarang, now. Ia percaya bahwa Yesus sanggup mengubah kedukaan menjadi kesukaan. Atas imannya ini, Yesus mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit. Marta kembali mengungkapkan imannya dengan berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Inilah iman akan masa depan, in the future. Bahwa kita akan bangkit pada akhir zaman. Dari dialog ini, saya kira mari kita belajar dari teladan Santa Marta yang mengimani Yesus sepanjang masa. Ia sungguh yakin baik di masa lalu, di masa depan, di masa sekarang, bahwa Yesus penuh kuasa. Dialah Sang Mesias yang akan mengaruniakan segala yang baik. Dan buah dari iman itu menjadi mukjizat nyata. Lazarus saudaranya yang telah terbaring 4 hari dalam kubur bangkit. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan iman kita? Terkadang kita mengimani Tuhan setengah-tengah. Tidak sungguh bersandar padanya. Hari ini kita percaya ketika kesulitan kita mengeluh dan meninggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika badai menerpa kita cari Tuhan. Dan ketika badai reda kita meninggalkan Tuhan. Semoga kita mengimani Tuhan sepanjang masa seperti Santa Marta. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.